Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dan taufiknya kita masih diizinkan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita di rumah Ummu Hafid jazahullah khairan, atau Abu Hafid jazahullahu khairan. Dan ini adalah pertemuan yang kelima kalau nggak salah, atau yang keenam dari kajian rutin kita di setiap hari Sabtu pagi. Dan kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama dalam agama kita, dalam Islam kita. Setelah kemarin kita ada jeda untuk praktek wudu dan salat, dan insya Allah nanti videonya bisa dibuka. Kalau kemarin kurang jelas atau lupa atau bagaimana, nanti bisa, ini ada rekamannya, bisa di share insya Allah, bisa dibuka di YouTube juga kalau perlu. Nah, masalah salat, masalah gerakan salat yang sudah kita ajarkan kemarin bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh, tapi ini amat sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wajib hukumnya mengikuti tata cara salat dan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini perintah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dari takbiratul ihram sampai salam yang sudah kita praktekkan kemarin. Nah, dan itulah agama kita jemaah yang dirahmati oleh Allah. Agama ini bukan agama main-main, bukan agama ikut-ikutan, bukan agama ketok-ketokan kalau bahasa saya, atau bahasa yang, atau bisa katakan agama ini bukan asal-asalan. Yang penting jadi, yang penting begini, kebanyakan orang begini, enggak. Agama ini agama yang berdalil, dan pada hari ini kita akan bahas ma'rifatu dinil Islam. Bagaimana caranya kita mengetahui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui agamanya, dan mengetahui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui Rasulnya secara urutan, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melajari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melajari ilmu pengetahuan tentang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang ketiga melajari agama kita, mengetahui tentang agama kita, yaitu agama Islam, dengan dalil-dalilnya. Ketiga disebut ma'rifatu dinil Islam. Dinul Islam alladhi huwa dinu hadar Rasul. Bal huwa dinullahi azza wa jalla alladhi amara bi'ibadah. Silakan Pak.
walladhi amaraka bittiba'ihi wa anta mutalibun bihi la budda an ta'rifa hadha ad-din wal Islam wa dinu jami'ir rusul. Agama Islam agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dialah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan seluruh hambanya untuk berpegang teguh dengannya. Dan Allah yang merintahkan kita untuk mengikuti agama ini. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat tentang agama ini. Untuk itu kita kembali pada di sini dikatakan oleh Syekh, kita akan ditanya nanti di hari kiamat tentang agama ini. Hari kiamat dimulainya hari kiamat bagi seseorang muslim, bagi seorang semuanya manusia. Di antara juga orang muslim, diawali hari kiamat itu kalau tatkala orang itu sudah mati. Orang kok sudah mati berarti dimulai hari kiamatnya pada dirinya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati berarti proses hari kiamat sudah dimulai. Kita akan diminta pertanggungjawaban dan kita akan ditanya oleh Allah di kubur kita. Di kubur kita, di liang lahat nanti pertanyaan, 3 pertanyaan. Semuanya dari Pak Jokowi sampai tukang sapu yang ada yang suka bersih-bersih di pinggir jalan itu. Semua pertanyaannya sama. Anak katakan itu Pak Jokowi orang yang tertinggi di NKRI ini. Dari Jokowi sampai jongos tukang sapu jalan, semua pertanyaannya sama. Dari profesor doktor, belakangnya masih ada lagi gelar LCMA, sampai orang-orang yang terlahirkan tidak pernah menyentuh bangku sekolah, pertanyaannya sama. 3 pertanyaan. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa ma taqulu an hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Siapa maksudnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah tentang agama kita nanti, tentang Islam ini. Makanya kita harus tahu. Kita harus tahu agama Islam ini bagaimana, syariatnya bagaimana. Nah, kita kan ada di dalamnya tapi tidak tahu syariatnya, kan lucu. Kita ada di dalam Islam tapi tidak paham Islam. Tahunya ya kebanyakan seperti ini, tapi tidak tahu syariatnya. Ini dalilnya apa? Kenapa harus begini? Kenapa tidak begitu? Agama ini sudah sempurna, semuanya sudah diatur dengan rapinya oleh Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW dan diwariskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. 3 pertanyaan ini kalau saya jawab, saya baca pertanyaannya plus dengan jawabannya, tidak ada 1 menit. Tidak ada 1 menit. Man rabbuk? Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Dini al-Islam. Wa madza taqulu an hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum? Huwa Muhammadun ibn Abdullah Rasulullah amantu bima ja'a bih. Ini tidak ada 1 menit. Ini yang disebutkan dalam hadis. Pertanyaan ini lafaz-lafaznya yang saya baca dengan jawabannya ini yang disebutkan dalam hadis. Ini disebutkan dalam hadis. Tidak ada 1 menit kok dijawab. Tapi nanti ketika kita berhadapan dengan malaikat di kubur kita, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Apakah kita bisa menjawab atau tidak? Wallahu taala a'lam. Ini sesuai dengan kondisi kita di dunia. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah akan meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang beriman nanti akan diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab dengan lancar. Siapa itu? Yang mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan agama, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah akidah, ibadah, akhlaknya sesuai dengan apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun orang-orang yang tidak seperti itu, menyimpang dari petunjuknya Rasulullah SAW, ya tidak ada jaminan. Tidak ada apa? Jaminan. Sebagaimana juga sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW itu juga memiliki telaga. Pernah saya sampaikan atau tidak tahu apakah di sini, Rasulullah SAW di hari kiamat nanti di padang mahsyar memiliki telaga, dan setiap nabi memiliki telaga, dan telaga ini dan telaganya Rasulullah SAW ini telaga yang paling besar, yang paling luas daripada telaga-telaga yang dimiliki oleh nabi-nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap umatnya yang setia kepada nabi-nabi tersebut yang bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Makanya ada ayat Inna a'tayna kal kautsar. Tahu nggak apa itu al kautsar? Fasholli li rabbika wanhar. Tahukah kita itu al kautsar ini apa? Ini di antara tafsiran para ulama, ini adalah air yang mengalir, yang akhirnya air itu berkumpul di telaganya Rasulullah SAW, telaga Kautsar. Ada yang mengatakan seperti itu di antara ulama tafsir, yaitu ini sungai ada di surga, dan itu maksudnya aliran sungai ini dia aliran sungai, dua mata air dikatakan di situ yang mengalir, tapi pusat berkumpulnya air ini di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada umatnya Rasulullah SAW yang akan ditolak, tidak diizinkan untuk minum dari telaga tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya agar supaya kita bisa diteguhkan hati kita oleh Allah untuk bisa menjawab 3 pertanyaan, pentingnya kita melajari 3 hal tersebut di atas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengetahuan kita tentang agama Islam. Nah, setiap nabi dan rasul agama mereka adalah Islam. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya adalah Islam. Islam bimakna secara makna yang umum, Islam yang maknanya secara umum yaitu Islam yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan Nabi Nuh? Mungkin agak kaget, mungkin ada yang kenapa bukan Nabi Adam? Karena yang nabi dan rasul yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah Nuh alaihi salam. Adapun Adam, ada yang mengatakan dia seorang nabi saja. Ada yang mengatakan, dan pendapat yang paling kuat adalah Adam adalah Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Nah, ada yang mengatakan Adam itu nabi. Tapi kalau nabi dan rasul, nabi dan tidak setiap nabi itu rasul, akan tapi setiap rasul itu pasti apa? Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, nabi yang mereka itu yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun rasul, dia manusia atau laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada umatnya. Jadi seluruh nabi dan rasul diawali dari
Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya satu, yaitu Islam secara umum. Meskipun syariatnya, inti ajarannya satu. Islam itu yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan, mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah dan menjauhkan dari segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti ibadahnya seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Nuh alaihi salam sampai baginda Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengikuti nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, dan akan mendapatkan jannah, surga yang Allah jaminkan kepada mereka. Meskipun syariat nabi-nabi ini atau rasul-rasul ini, satu rasul dengan rasul yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, syariatnya Musa beda dengan syariatnya Isa. Ada samanya, tapi ada yang beda juga. Syariatnya Rasulullah SAW beda dengan syariatnya Nabi Musa. Pada zamannya Musa diharamkannya rampasan perang. Tidak boleh beribadah kecuali hanya di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya Musa. Tidak boleh beribadah, enggak di sembarang tempat. Dan itu jelas beda dengan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Rampasan perang halal, dan kita sholat di mana saja. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam hadis yang sahih. Dan seluruh muka bumi ini Allah jadikan tempat sujud. Maksudnya halal untuk kita jadikan tempat sujud dan suci, kecuali tempat-tempat yang di sana memang di situ tempat berkumpulnya kotoran dan yang lainnya yang tidak layak untuk kita gunakan untuk salat. Hadzal Islamu bima'nahu al-'am. Inilah makna Islam secara umum. Annahu dinur rusul jami'an, dialah agama para rasul seluruhnya. Fal Islam wal istislam lillah bit tauhid wal inqiyad bit ta'ah wal khulus minasyirki wa ahlihi. Amal Islam bima'nahu al-khas walladhi ba'atha Allah bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu ba'da bi'tsati ar-rasul la dina illa dinuhu alaihi salatu wassalam. Nah, inilah makna Islam secara umum tadi. Makna Islam berarti berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan tauhid, dan memberikan segala bentuk ketaatan hanya untuk Dia Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orangnya. Kesyirikan dan kekufuran. Ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi syariat. Setelah diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi tidak ada lagi agama setelah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu inhasara fi ittiba'ihi, maka Islam di sini setelah diutusnya Rasulullah SAW khusus hanya agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yumkinu al-yahud wala nasara yaqul ana muslim. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang Yahudi mengatakan, tidak bisa diterima ungkapan orang Yahudi mengatakan saya muslim. Tidak bisa lagi diterima ungkapan orang-orang Nasara saya muslim. Tidak bisa. Nah, karena dengan diutusnya Rasulullah SAW sudah dihapus seluruh syariat-syariat dan agama sebelum Islam, dan wajib mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Pasti Allah akan mencintai kalian. Hadza wal Islam. Dan juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu bi ahadun walladhi nafsi biyadihi
wa min ahadin yahudiyyin wala nasrani la yu'minu bima ji'tu bihi illa wa kana min ashabis sa'ir atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demi jiwaku, kata Rasulullah SAW, yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang itu la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani, tidak ada satupun dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara yang mendengar dakwahku, dakwah yang ku bawa ini, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Neraka tempatnya. Hadis dihukumi kufur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Di dalam ayat yang lain, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Maka dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini makna dari Islam secara ringkas, dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Syekh dengan terperinci di akhir-akhir pembahasan ini tentang makna Islam, makna mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan mengenal tiga hal tersebut, mempelajari tiga hal tersebut, mempelajari tentang Allah, mengenal tentang Rasulullah SAW dan Islam bil adillah, dengan dalil. Maksudnya dengan dalil di sini la bit taqlid, dalam masalah agama, dalam masalah mengikuti Rasulullah SAW, masalah beribadah kepada Allah, gak boleh kita dengan taklid buta. Wa innama bil adillah, akan tapi dengan dalil, dengan Al-Quran dan sunnah sahihah. Inilah ilmu ya jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya ilmu itu apa? Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli sunnah pada zamannya, pada abad 7, beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani. Ilmu itu apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diucapkan dari petuah-petuah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ulul irfani, dan mereka lah orang-orang yang berilmu yang sebenarnya. Para sahabat orang yang pertama kali menyandang ilmu, yang langsung mewarisi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang agama ini, orang yang paling tahu dalam agama ini, teori dan prakteknya, radhiyallahu taala anhum. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'yi fulani. Bukan dikatakan ilmu ucapan-ucapan orang-orang yang datang belakangan ini yang menyelisihi firman Allah, firmannya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita ketika kita diskusi dalilnya seperti ini, tapi Pak Kiai nggak kayak gitu, tapi Mbah Buyut kita nggak kayak gitu. Tahu Mbah Buyut ya? Apa sini namanya? Nenek moyang kita nggak kayak gitu. Nasnya jelas, hadisnya jelas. Seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kalau Bapak kita bicara masalah haji, bicara masalah umroh, semakin ngeri kita lihat kondisi saudara-saudara kaum muslimin kita di sana yang beribadah yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Kasihan, kita ini kasihan. Orang pulang gundul, rambutnya pada gundul semuanya, ini masih gondrong. Nah, tahlulnya itu pakai apa? Ini saja satu ini. Tahlul rambutnya itu loh, pakai apa? Ketika saya tanya, cukup saya potong cuma 3 helai, cukup kok itu Ustaz. La haula
wala quwwata illa billah. Kalau tidak usah tanya Umar Al-Fanani deh, silahkan tanya ahli fatwa yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sah tidak motong rambut cuma 3 helai atas nama tahallul? Tidak ada ulama yang di situ yang mengatakan itu adalah tahallul. Tidak sah. Dan dia pulang dengan bangganya dengan membawa gelar Pak Haji atau Pak Muktamir kalau umroh, ya kan? Kenapa sih umrohnya nggak disebut juga? Kok cuman haji tuh? Haji sekalian lah, Muktamir, musalli, muzakki begitu. Ini kan juga agak lucu juga ini orang-orang yang di negeri kita ini. Agak ya mungkin ya namanya mungkin harganya mahal tadi kali, sehingga harus kasih gelar H. Dengan bangganya dia membawa gelar itu, padahal ibadahnya itu belum tentu diterima di sisi Allah. Kita yang tahu itu kasihan. Kasihan, makanya kita adakan biru-biru yang sunnah, sesuai dengan pembimbingan, sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Kita sebagai bentuk kasihan pada kaum muslimin ini apa? Bentuknya apa? Buktinya apa kalau kita kasihan sama kaum muslimin? Kita adain kajian ini. Kita adain majelis taklim ini. Kita pengen menyebar ilmu, pengen orang itu tahu agama ini yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen orang itu beribadah itu benar. Masa saya katakan kemarin orang sampai umur 60 tahun, 70 tahun, wudunya aja belum benar. Apakah orang seperti itu siap menghadap sewaktu-waktu pada Allah? Harus apa yang dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ilmu agama ini, agama kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, agama ilmu, bukan taklid, bukan apa ikut-ikutan. Saya pernah tanya, maaf ini agama sebelah gitu ya. Dulu saya bertetangga di Solo sana dengan orang ya non muslim, ternyata di sini juga bertetanggaan lagi. Saya tanya, apa sih Pak? Ini pertanyaan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dengar. Apa sih Pak? Ini ternyata orang Protestan ini. Apa sih Pak bedanya antara Kristen Protestan dengan Katolik? Dia jawabnya apa? Saya tidak tahu. Ya, oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang Muslim ditanya, gimana caranya sholat yang benar, wudhu yang benar, dengan dalilnya yang sahih? Tidak tahu. Lah, ini kan aib sekali. Karena agama yang paling diterima di sisi Allah adalah apa? Islam. Islam. Tapi kita tidak tahu banyak tentang agama Islam kita. Dan Allah musta'an ya jemaah. Kadang-kadang kita sedih gitu. Kadang-kadang itu anak kok di haram di Mekah itu kasihan lihat jemaah itu, ya Allah. Terus ini siapa yang bertanggung jawab? Orang hanya sekedar ngumpul-ngumpulin bisnis, cari duit aja. Tapi jamaah nggak diurusin, tidak dibimbing dengan bimbingan yang syar'i sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Masa ada sa'i sambil baca Pancasila? Ini kejadian ya. Kebodohan jamaah dari Madura ya. Kebodohan itu baru seberapa? Masih banyak lagi kayak tadi loh, tahallul tadi loh, 2 helai tadi loh. Silakan tanya di setiap pintu-pintu Masjidil Haram itu ada orang ahli fatwanya. Silakan tanya pada para ulama yang di masjid. Tidak usah tanya Umar Al-Fanani. Dikiranya nanti kita menyesatkan kan. Tanya aja ulama yang ada di sana. Sumbernya ilmu. Dan kota yang terjaga sampai akhir zaman. Mekah, Madinah. Agama yang di sana senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Lihat ke sana dan belajarlah. Dan bertanyalah pada ulamanya. Ini kok kita pas posisi di sana. Pas umroh, pas haji. Jadi nggak ikut-ikutan, teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Belum masalah ihram, di mana kita mengawali ihram, pakai baju ihram yang syar'i bagaimana. Ini banyak sekali juga keliruan-keliruan dari saudara kita. Repotnya apa? Kita haji ini sudah mahal, nunggu lama, sampai jual. Tetanggaan itu sapi dijual semuanya untuk haji, umroh jual, umroh aja jual pokoknya. Terus mendapatkan pembimbing yang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Merintih hati ini ya jemaah. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Belajar, duduk, bermajlis. Nah, hadha huwa al-ilm, ilmu huwa ilmu kitab was sunnah.
Amma aqwalu ulama faya tashrahu wa tuwaddihu faqad kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu fiha aw fi ba'diha khata'. Namanya ilmu, tolong didengarkan, itu apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih, hadis yang sahih. Adapun pendapat para ulama itu hanya penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan apa yang belum jelas yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Waqad yakunu fiha aw fi ba'diha khata'. Bahkan kadang-kadang penjelasannya itu juga apa? Salah. Penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah juga salah dari sebagian para ulama. Wal adillatu laysat kalamul ulama. Dalil itu bukan ucapannya ulama, tapi dalil itu dari apa? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalamul ulama, ucapan para ulama itu hanya sekedar penjelas. Loh, ada tau Ustaz penjelasan para ulama? Ibu-ibu tolong, ndak arisan di belakang. Tidak arisan, nanti aja arisannya dibuka. Konsentrasi dulu di sini. Ada tau Ustaz ulama itu menjelaskan Al-Quran salah? Saya berikan satu contoh saja. Dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Ayo, ini penting sekali Pak. Kok kita salah dalam masalah ini? Parah ini, fatal, karena ini masalah akidah, bukan masalah fikih ini. Banyak ulama menafsirkan istawa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bersemayam. Di sini banyak ulama mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Kalau kita selama ini meyakini itu, berarti kita juga keliru. Allah itu ada di langit, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini dalilnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu adalah lapisan langit yang paling, tidak ada lagi langit di atas arsy sudah. Makhluk yang paling tinggi dari makhluknya Allah. Di atas langit yang ketujuh. Di atasnya lagi. Allah di situ bersemayam. Dalil yang lain jemaah. Dalam surat Al-Mulk yang sering kita baca, A'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idha am amintum man fis sama'i a'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dari azabnya Rabb, azabnya Allah yang ada di langit? Diulangi lagi ayatnya di bawahnya ini diulangi. Amintum, apakah kalian merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sewaktu-waktu membelah buminya dan kalian ditenggelamkan ke dalam perut bumi? Apakah kalian merasa aman dari azabnya Allah yang ada di langit kalau sewaktu-waktu Allah akan lempari kalian batu dari langit? Fasta'lamuna kaifa nadhir, dan kalian akan tahu betapa pedihnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Beratnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak Pak. Dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika ada seorang budak wanita miliknya Muawiyah, ditampar sama Muawiyah. Terus habis itu menyesal Muawiyah nampar budaknya sendiri, budak wanitanya. Terus datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tadi emosi gini. Sahabat ini luar biasa. Salah tapi cepat kembalinya. Suruh lihat biha. Hendaknya itu budakmu suruh ke sini. Suruh dia datang. Benar, dihadapkan ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita miliknya Muawiyah ini, Aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaannya. Di mana Allah? Si budak ini mengatakan Allah fis sama. Qala man ana? Rasulullah SAW bertanya untuk kedua kalinya, siapa saya? Si budak menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya dari Al-Quran
tadi surat Toha, surat apa lagi? Al-Mulk, ini hadisnya. Jadi Allah itu bukan di mana-mana, Pak. Nah ini, jadi jangan dikiranya para ulama itu maksum, nggak salah. Banyak, bahkan ini akidah ini menyebar di negeri kita. Allah itu ada di mana-mana, ya di Got, di Comberan, ya di Sapiteng, begitu berarti. Ada di mana-mana. Ini jelas akidah yang sesat, akidah yang berbahaya, yang merusak akidah anak-anak kita. Dan di buku-buku pelajaran agama di Indonesia rata mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini la haula wala quwata illa billah. Makanya hendaknya hati-hati kita punya anak, hendaknya astagfirullahaladzim. Kalau mereka rusak berarti tanggung jawab orang tuanya, bukan gurunya, orang tuanya. Karena tidak memilihkan pendidikan yang aman dan selamat. Taib. Hadhil mas'alatul ula hiya al-asas bada'a biha Syekh. Inilah dalam kitab Ushulus Salasah, inilah Syekh mengawali 3 pembahasan ini sebagai muqaddimah saja. Wa innama yubda'u bil aqidah bil asas bit ta'allum wa ta'lim. Dan 3 masalah ini adalah masalah yang prinsip yang harus kita pelajari sebelum kita melajari perkara-perkara yang lainnya, yaitu melajari tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama kita dengan dalil. Kemudian beliau juga memberikan isyarat, pengarang kitab Ushulus Salasah, 3 landasan utama, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, pentingnya melajari ilmu agama. Pentingnya melajari ilmu agama, apalagi dalam masalah akidah, karena itu prinsip. Kalau masalah fikih mungkin kita banyak berselisih, banyak ada perselisihan, dan kita masih memberikan kelonggaran lah dalam masalah fikih. Tapi kok dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Ini perkara yang prinsip, makanya wajib untuk kita pelajari. Al-amalu bil ilm. Al-thaniyah, permasalahan atau pembahasan yang kedua yaitu al-amal bihi. Pembahasan yang pertama kemarin al-ilmu, ya kan? Ilmu apa yang kita akan pelajari? Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam. Pembahasan yang kedua al-amalu bihi. Setelah berilmu kita amalkan. Setelah berilmu kita amalkan. Al-ilmu li'annahu la yakfil insanu ayyu'allima wa yata'allam bal la budda fala budda ay ya'mal bi'ilmihi. Tidak cukup orang itu berilmu. Tidak cukup orang itu berilmu, mengajari orang ilmu, atau kita belajar atau mengajarkan. Tidak cukup. Harus diamalkan ilmu tersebut. Fal ilmu binuni amalin innama huwa hujjatun 'ala al-insan. Nasallahu alaihi wasallam. Ilmu tanpa diamalkan maka itu akan jadi bencana bagi yang punya ilmu tersebut. Bencana itu. Hujjatun 'ala al-insan. Penggugat yang akan sangat memberatkan kita di hari kiamat. Kalau kita berilmu tapi tidak kita amalkan. Allah musta'an. Makanya wajib kita mengamalkan. Fala yakunu ilmu nafian illa bil amal. Tidak bisa dikatakan ilmu itu bermanfaat kecuali harus diamalkan. Amma man halima wa lam amma man alima wa lam ya'lam wa amma man alima wa lam ya'mal fa hadha maghdubun alayh. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini seperti siapa? Yahudi. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya seperti siapa? Yahudi. Yahudi itu ya jamaah. Yahudi itu punya ilmu loh. Tahu loh siapa nabi yang terakhir yang wajib mereka imani. Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tidak mau beriman. Namanya Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab Taurat mereka, kitab-kitab Talmud mereka, Suhuf Ibrahim, sudah disebutkan nabi-nabi, sudah disebutkan dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, kisah singkat atau cerita singkat tentang nabi di akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat disebutkan atau dalam Injil disebutkan nabi kita dengan nama Ahmad. Dengan nama apa? Ahmad. Dan nama Rasulullah SAW ada 5. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Hashir, ana Aqib.
Muhammad, Ahmad artinya sama aja. Mahi yang menghapus kekufuran dan kesyirikan. Hasyir yang nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang menyelesaikan nanti urusan padang mahsyar Rasulullah SAW dengan adanya syafa'atul udmah, syafa'ah yang besar itu. Yang terakhir aqib, yang aqib itu artinya nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau, rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Yahudi itu tahu Islam yang paling benar itu tahu. Bahkan ya jemaah, mereka nanti di akhir zaman akan dibantai oleh kaum muslimin. Mereka itu tahu. Di akhir zaman, kan disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman sataqtulunal yahud. Kalian akan membunuh Yahud di akhir zaman. Mereka akan dibantai oleh kaum muslimin di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Hatta syajaru wal hajaru taqul ya mu'min ya Abdullah ya muslim ya Abdullah ta'al hadal yahudu khalfi uqtulhu. Sampai batu, pohon, semuanya itu berbicara nanti ketika perang ini antara muslim dengan orang-orang Yahudi di akhir zaman. Sampai pepohonan, sampai bebatuan, semuanya berbicara, memanggil orang-orang muslim, memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang muslim, wahai hamba Allah, kesini kalian. Ini di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Subhanallah. Kecuali syajaratul gharqad, kecuali pohon apa? Gharqad yang sekarang mereka budidayakan itu. Gharqad itu pohonnya nggak begitu besar, cuman dia rindang, daunnya itu rindang sekali, tidak ada di sini memang. Ya itu, kecuali pohon itu. Makanya mereka budidayakan. Sekarang paham lu itu. Hanya pohon gharqad, makanya mereka menyatakan bukan pohon gharqad, syajarul yahud. Mereka mengatakan ini pohon Yahudi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai bentuk empati kita dengan masyarakat kita adakan majelis taklim, ngaji, kajian, biar kita tuh nggak kayak gini stagnan jalan di tempat, bahkan mundur kalau perlu. Kita belajar agama biar tahu Allah, tahu tentang syariatnya Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan. Ini penting sekali. Nah, orang Yahudi tahu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Pimpinan Yahudi pada zamannya Rasulullah SAW itu namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Bapaknya siapa? Bapaknya ibunda kita yang tercinta. Siapa? Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Istrinya Rasulullah SAW. Istri yang termasuk istri yang terakhir beliau nikahi. Atau istri yang, kalau nggak salah, istri yang ketujuh. Yang dari urutannya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Istrinya beliau ada 9 kurang lebih pada waktu itu. Dia adalah istri yang ketujuh. Sofiyah ini anak turunnya Yahudi. Satu-satunya istri beliau yang keturunan Yahudi adalah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Bapaknya Sofiyah radhiyallahu taala anha manusia yang paling bejat pada waktu itu. Paling kurang ajar, sombong, congkak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW datang hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Huyai bin Akhtab ini sudah nunggu di depan pintu gerbang. Di gerbang Madinah, bukan pintu gerbang dah. Di gerbangnya maksudnya pertama kali masuk kota Madinah. Di situ Huyai menunggu. Dia naik ke tempat yang agak tinggi. Ada bebatuan atau ada bukit kecil gitu. Pokoknya naik ke situ. Pengen lihat secara jelas apakah si Muhammad ini benar-benar Muhammad yang disebutkan dalam kitab mereka. Ahmad yang disebutkan dalam kitab mereka. Benar. Dan Huyai bin Akhtab di belakangnya, Masya Allah, ada berapa kabilah Yahudi atau 3 kabilah besar Yahudi yang menunggu kebijaksanaannya Huyai bin Akhtab setelah kejadian ini atau setelah dia melihat Rasulullah SAW. Dia ditunggu oleh kabilah-kabilahnya atau kaumnya. Benar, Rasulullah SAW datang
ke kota Madinah dan Huyai melihat, diamati dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat. Bukan cuma melihat biasa, dilihat benar-benar paras wajahnya, bentuk postur tubuhnya. Bahkan ada tanda kenabian yang beliau miliki sallallahu alaihi wasallam di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti perak di sini, tanda kenabian. Itu semuanya disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi. Singkat kata, Huyai memutuskan kalau ini benar-benar nabi yang disebutkan dalam kitab mereka. Ternyata bukan dari anak turunnya Ishak. Bukan anak turunnya Ishak alias orang Yahudi. Ternyata dari anak turunnya siapa? Ismail alaihissalam. Kedengkian mulai. Akhirnya Huyai balik ke kaumnya dan ditunggu oleh kabilah Yahud, Qainuqa, Bani Nadir, dan yang lainnya. Sampai di kaumnya bertanya, huwa, apakah dia Muhammad itu dia yang disebutkan dalam kitab kita? Huyai menjawab dengan tegas, dengan lantang. Dengarkan nih, huwa, dia ini, ya dia yang disebutkan dalam kitab kita. Benar, ini dia Muhammad yang disebutkan dalam kitab kita. Kaumnya bertanya, famada a'dadta lahu, apa yang kau persiapkan untuk Muhammad ini? Huyai mengatakan, a'dadtu lahu adawatan ila yaumil qiyamah. Aku persiapkan untuk Muhammad sebuah permusuhan sampai akhir hayatku. Dia tahu kebenaran kalau itu nabi yang terakhir, tapi tidak mau apa? Beriman. Tak punya ilmu tapi tidak mau apa? Mengamalkan. Sehingga para ulama mengatakan di sini tadi, barang siapa yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka orang-orang seperti ini orang-orang yang maghdub alaihi, orang-orang yang terlaknat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat darimu, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang saleh. Ini jalan-jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Yahudi, karena mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mereka semangat beribadah tapi tidak berdasarkan pedoman. Nah, ini tidak berdasarkan apa? Pedoman. Jadi kalau orang muslim asal beribadah tidak sesuai dengan pedomannya Rasulullah SAW, berarti yang ngikuti gayanya siapa? Orang Nasara. Beribadah semangat tapi tidak sesuai dengan petunjuk. Ya Allah, kasihan kita. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, Ibnul Qayyim beliau mengatakan, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Ini kita tutup sampai di sini. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan, seorang yang berilmu dengan ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa di hadapan Allah, akan disiksa sebelum disiksanya orang-orang kafir, musyrik, penyembah berhala. Sebelum disiksanya para orang-orang yang kafir, musyrik, para penyembah berhala. Jadi yang duluan siapa? Orang-orang yang berilmu. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Nah, orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, dan juga tadi sebaliknya, orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu tapi bersemangat beribadah, ini juga akan ditolak ibadahnya. Bersemangat
beribadah tapi tidak berdasarkan petunjuknya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalannya tidak